Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosi Romadona dari Prodi Agribisnis 4B akan sedikit menjelaskan mengenai metode pengembangan multimedia. Dalam tahapannya, pengembangan multimedia menurut versi Luther Sutopo itu dibagi menjadi 6 bagian, yaitu yang pertama adalah konsep. Dalam konsep, kita itu harus menentukan tujuan, kemudian meliputi identifikasi audiens, macam aplikasi seperti presentasi, interaktif, dan lain-lain. Tujuan aplikasinya adalah sebagai informasi, hiburan, pelatihan, dan lain-lain. Kemudian spesifikasinya itu umum. Yang perlu diperhatikan pada tahap konsep itu adalah menentukan tujuan yang akan berpengaruh terhadap nuansa multimedia tersebut, bisa sebagai pencerminan identitas dari sebuah komunitas itu. Kemudian harus memahami karakteristik user. Mengapa demikian? Kemampuan audiens itu sangat mempengaruhi desain sehingga multimedia dapat dikatakan interaktif. Kedua adalah desain. Desain itu adalah membuat spesifikasi secara rinci mengenai arsitektur proyek, gaya, dan kebutuhan material untuk sebuah proyek. Kemudian ada melakukan authoring system. Authoring system itu adalah perangkat lunak yang memungkinkan penggunanya untuk membuat aplikasi multimedia untuk memanipulasi objek multimedia yang lainnya. Kemudian yang ketiga itu selanjutnya adalah bentuk authoring system terbagi menjadi 5 bagian, yaitu ada outlining, terus kemudian storyboarding, terus ada flowcharting, keempat ada modeling, dan yang kelima terakhir ada scripting. Macam perencanaan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada desain berbasis multimedia, kemudian yang kedua ada desain struktur navigasi, dan yang ketiga adalah desain berorientasi objek. Perencanaan yang baik adalah dengan menggabungkan ketiga metode tersebut sehingga mendapatkan gambaran dan pemahaman yang lebih lengkap. Desain berbasis multimedia. Yang pertama ada storyboard, merupakan gambaran dari cerita yang akan dibuat, maka harus mudah dimengerti oleh semua pihak. Dan ini merupakan contoh dari storyboard. Manfaat dari storyboard itu adalah yang pertama bagi pengembang dan pemilik, berfungsi sebagai visual test. Dan yang kedua bagi staf pembuat multimedia, yaitu merupakan pedoman dari aliran pekerjaan yang akan dilakukan. Yang ketiga bagi sponsor, gambaran dari suatu multimedia yang akan diproduksi. Yang kedua ada flowcharting. Flowchart view disebut juga diagram tampilan, adalah diagram yang memberikan gambaran aliran dari suatu scene ke scene yang lainnya. Ini merupakan contoh dari flowchart view. Desain struktur navigasi dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada linear navigation model, yang kedua ada hierarchical model, kemudian yang ketiga ada spoke and hub model, dan yang terakhir adalah full web model. Linear navigation model digunakan sebagian besar oleh multimedia linear. Multimedia linear ini berjalan secara sekuensial atau berurutan. Contoh penggunaan dari linear navigation model itu adalah presentasi, aplikasi komputer dan based training, kemudian aplikasi yang memerlukan informasi berurutan seperti kayak TV dan film. Ini merupakan contoh dari linear navigation model. Selanjutnya adalah hierarchical model. Konsep navigasi ini dimulai dari satu node yang menjadi halaman utama atau halaman awal. Ini adalah contoh dari hierarchical model. Selanjutnya adalah spoke and hub model. Hub dinyatakan halaman utama yang mempunyai hubungan dengan setiap node. Dan setiap node itu dapat berhubungan kembali ke halaman utama. Ini adalah contoh dari spoke and hub model.
Yang terakhir adalah full web model. Memberikan kemampuan hyperlink yang banyak, digunakan untuk menyediakan user supaya dapat mengakses semua topik dan subtopik dengan cepat. Namun, memiliki kelemahan user dapat kehilangan cara untuk dapat kembali ke halaman sebelumnya. Merupakan contoh dari full web model. Kemudian ada desain berorientasi objek. Merupakan desain yang sering digunakan pada sistem dengan interaktif lebih kompleks dan besar. Pedoman pembuatan dari desain berorientasi objek tersebut dibagi menjadi 5. Yang pertama ada menentukan metode dalam kelas. Yang kedua adalah kedalaman struktur pewarisan. Yang ketiga jumlah turunan. Yang keempat adalah respon untuk kelas. Dan yang terakhir, yang kelima adalah kekurangan ikatan metode. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam desain visual. Yang pertama adalah kejelasan visual. Tampilan visual tidak boleh memberikan kesan yang ambigu, yaitu bahwa tampilan visual itu harus jelas dan tidak membingungkan bagi user. Yang kedua, ada konsistensi, adalah hal-hal yang perlu diperhatikan agar desain selalu konsisten, baik dari segi penggunaan warna, posisi menu, dan lain-lain. Kemudian ada estetis, nilai multimedia ini harus komunikatif dan juga estetis. Selanjutnya adalah material collecting. Pada tahapan ini dilakukan pengumpulan data bahan itu seperti clip chart, image, animasi, kemudian audio, pembuatan grafik, foto, dan lain-lain yang diperlukan pada tahapan untuk melanjutkan ke tahapan selanjutnya. Yang selanjutnya adalah assemble. Pada tahapan ini, seluruh dari objek multimedia mulai dibuat, pembuatan objek menurut storyboard, flowchart, view, struktur navigasi atau diagram objek yang berasal dari tahapan desain. Selanjutnya adalah testing. Dilakukan setelah selesai tahapan pembuatan dan seluruh data selesai dimasukkan. Hal yang harus diperhatikan dalam proses ini adalah apakah user tersebut itu merasakan kemudahan serta manfaat dari aplikasi tersebut dan dapat menggunakannya sendiri atau tidak. Nah, tahap ini itu harus memastikan bahwa user dapat menggunakannya sendiri. Terakhir adalah distribution. Produk multimedia siap untuk dipergunakan. Tahap ini juga merupakan tahap di mana evaluasi terhadap suatu produk multimedia dilakukan. Dengan dilakukannya evaluasi tersebut, akan dapat dikembangkan sistem yang lebih baik lagi di kemudian hari. Cukup sekian yang bisa saya jelaskan dari materi metode pengembangan multimedia ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.